Kutipan tersebut menekankan pentingnya mengajarkan anak-anak tidak hanya menghitung angka, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Ini berkaitan dengan pembelajaran nilai-nilai dan etika dalam pengambilan keputusan, yang juga saya pelajari saat ini. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan budaya etis dan bertanggung jawab dalam lingkungan kita, memengaruhi bagaimana kita membuat keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai seperti integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya dapat membantu proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan dengan menjadi teladan etis, mendorong diskusi etika, mengajarkan keterampilan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai, memberikan umpan balik yang mempertimbangkan nilai-nilai, dan mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam kurikulum dan budaya sekolah. Ini membantu murid-murid mengembangkan pemahaman tentang apa yang benar-benar berharga dalam hidup dan kemampuan untuk membuat keputusan bijaksana dan bermoral. Kutipan tersebut menyiratkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga membentuk perilaku etis individu. Ini sesuai dengan pembelajaran nilai-nilai kebajikan dalam modul ini, yang menggarisbawahi pentingnya etika dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya, kutipan ini mendukung fokus pada etika dalam pembelajaran pengambilan keputusan. Filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin melalui penekanan pada pendidikan berbasis nilai-nilai kebajikan, pemberdayaan melalui pendidikan, pemahaman terhadap budaya lokal, pendekatan holistik, dan penghargaan terhadap peran kepemimpinan dalam pendidikan dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang etis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan individu dan masyarakat. Nilai-nilai yang kita anut memengaruhi prinsip-prinsip yang kita terapkan dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai menjadi dasar panduan kita, mengutamakan apa yang dianggap penting, dan memengaruhi etika serta persepsi risiko dalam pengambilan keputusan. Konsistensi dengan nilai-nilai kita menciptakan kepuasan diri, sementara melanggar nilai-nilai dapat menyebabkan konflik internal. Kesadaran terhadap nilai-nilai pribadi adalah kunci untuk membuat keputusan yang bermoral dan etis. Materi pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan dalam proses pembelajaran. Ketika kita mengambil keputusan, terutama dalam konteks dilema etika, fasilitator atau pendamping dapat berperan penting dalam membantu kita merenungkan keputusan tersebut. Sesi coaching dapat membantu kita menguji efektivitas keputusan yang telah diambil, mempertimbangkan dampaknya, dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam diri kita. Fasilitator dapat bertindak sebagai pemandu yang membantu kita melihat keputusan dari berbagai sudut pandang dan mengidentifikasi potensi konsekuensi serta solusi alternatif. Dengan demikian, coaching dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang kita anut, serta mengurangi keraguan yang mungkin muncul setelah keputusan diambil. Ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan bermoral dalam berbagai konteks pembelajaran dan kehidupan. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya memengaruhi pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dengan meningkatkan empati terhadap siswa, kemampuan mengelola konflik, kecerdasan emosional, keterlibatan sosial, dan pendekatan proaktif dalam mengajarkan keterampilan sosial emosional. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung pengambilan keputusan yang bermoral dan bijaksana oleh siswa. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik.
Nilai-nilai ini mempengaruhi pendekatan, perilaku, pengambilan keputusan, pengajaran nilai, dan refleksi pribadi dalam konteks studi kasus, sehingga membentuk pemahaman etika siswa. Pengambilan keputusan yang tepat berdampak pada terciptanya lingkungan positif, aman, dan nyaman. Hal ini mencakup kepuasan peserta didik, kepercayaan, kohesi sosial, pengembangan individu, pencegahan konflik, pengendalian stres, dan peningkatan kualitas hidup. Keputusan yang bijaksana mendukung kesejahteraan dan harmoni dalam lingkungan tersebut. Tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika di lingkungan saya termasuk keterbatasan sumber daya, beragam sudut pandang, perubahan paradigma, pengaruh eksternal, dan kebutuhan untuk pendampingan dan pelatihan. Perubahan paradigma dalam lingkungan juga dapat memengaruhi pendekatan terhadap dilema etika dan memerlukan adaptasi nilai-nilai dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pendidikan sangat memengaruhi pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Ini terkait dengan analisis individu, penggunaan kurikulum yang diferensiasi, metode pengajaran yang variatif, evaluasi berkala, konsultasi, dan inklusivitas. Keputusan yang baik membantu kita menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap siswa. Seorang pemimpin pembelajaran dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya melalui penyediaan model perilaku, pengaturan lingkungan belajar yang positif, pengambilan keputusan pendidikan, dukungan sosial dan emosional, inovasi pendidikan, dan penyesuaian kurikulum. Keputusan yang diambil pemimpin memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman dan perkembangan murid-murid. Kesimpulan dari modul ini adalah bahwa pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan adalah kunci dalam kepemimpinan pendidikan yang bermoral. Modul ini menghubungkan filosofi pendidikan, pengaruh nilai-nilai personal dalam pengambilan keputusan, dampak pengambilan keputusan yang tepat pada lingkungan belajar, serta peran pemimpin dalam membentuk masa depan murid melalui keputusan-keputusan yang diambil. Kesimpulan ini juga menekankan pentingnya pendidikan etika dan moral dalam membentuk karakter dan nilai-nilai siswa. Pemahaman saya tentang konsep-konsep dalam modul ini, seperti dilema etika, bujukan moral, paradigma pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan, dan langkah-langkah pengambilan keputusan, cukup baik. Tidak ada hal yang secara khusus di luar dugaan, tetapi pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai paradigma pengambilan keputusan telah memperkaya perspektif saya dalam mengatasi masalah etika. Sebelum mempelajari modul ini, saya telah menghadapi situasi moral dilema dalam peran sehari-hari saya. Setelah mempelajari modul ini, pemahaman saya tentang cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi dilema etika telah lebih terstruktur dan berlandaskan prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam modul ini. Modul ini memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan metode yang lebih sistematis untuk pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema. Ini membantu saya menjadi lebih percaya diri dan efisien dalam menghadapi dilema etika. Mempelajari konsep pengambilan keputusan etis telah membuat pendekatan saya lebih sistematis, meningkatkan kesadaran etika, dan memperdalam refleksi sebelum mengambil keputusan. Sebagai pemimpin, saya merasa lebih bertanggung jawab dan percaya diri dalam menghadapi dilema etika, yang berdampak pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Mempelajari topik modul ini sangat penting bagi saya sebagai individu dan pemimpin. Ini membantu meningkatkan pemahaman saya tentang nilai-nilai etika, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan cara menghadapi dilema etika. Sebagai individu, ini membentuk karakter saya dan membantu saya membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai yang saya anut. Sebagai seorang pemimpin, pemahaman ini sangat relevan karena saya memiliki tanggung jawab besar terhadap orang-orang yang dipimpin.
Kemampuan untuk mengambil keputusan yang bermoral dan etis adalah inti dari kepemimpinan yang efektif. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan konsep ini membantu saya menjadi pemimpin yang lebih bertanggung jawab dan mampu membuat keputusan yang mendukung kebaikan bersama.